sekarang sudah dalam nama Tuhan Yesus mengawali ibadah pada sore hari ini. Kita akan pujian seperti yang kau ingin. dalam datang kepada Tuhan itu memiliki hati dan perasaan yang gak enak, sehingga kita tidak jadi mendapatkan berkat dari perjamuan kudus nanti. Nah, itu karya iblis. Saya selalu ingat
kalau mau ke gereja pasti ada aja masalah. Ya Pak, iya Pak. Iya. Iya. Jadi memang kita harus persiapkan hati kita. Jadi besok mau ibadah, kita peperangan dulu, ya, supaya kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Kristus, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu dengan hati yang damai. Berapa banyak kita datang itu dengan bad mood, ya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya tuh sering sekali mengalami hal itu Bapak Ibu. Datang mau nyampein firman Tuhan, tetapi kita itu udah bad mood dulu, mungkin digodo anak, digodo bojo, digodo situasi, digodo apalah, termasuk cuaca kadang-kadang yang bikin kita bad mood. Ya Pak, ya Bapak Ibu, wah sih orang merah Bapak Ibu. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, kita bergumul sama Tuhan, aku mau setiap ibadahku itu berkualitas, ya. Ibadah kita itu harus berkualitas, sehingga apa? Satu, kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita mendapat berkat dari ibadah itu. Jadi bukan rutinitas tok, ya. Kita datang dengan penuh kerinduan, lalu kita mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Itu tujuan kita. Jadi hati kita memang harus kita persiapkan. Nah, Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu Bu Nuni cerita sama saya, bagaimana kalau kita adakan doa puasa, ya. Rencananya mau Kemis, tapi karena Nayu itu hari Sabtu, saya minta hari Sabtu. Ya puji Tuhan, kemarin ada beberapa yang berpartisipasi, ada topik-topik doa yang kita panjatkan. Jadi kita akan berdoa untuk guys Boyolali ini supaya berkembang. Kursi-kursi yang kosong ini udah penuh semua loh. Ya, mungkin suatu saat kita akan ditambahkan Tuhan, ini tambah kursi lagi, jadi ini full sumuk band, malah anget Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kita nggak cari suasana yang enak. Kalau nyaman ya tiduran di rumah, ngurup ke AC, bayaran, nonton YouTube, aman, enak Bapak Ibu. Tetapi ibadah itu memang butuh satu effort, ya, istilahnya anak muda sekarang effort, ya. Butuh usaha keras supaya apa? Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau doa puasa ini saya sangat setuju, dan kebetulan untuk kedepannya tiap hari Sabtu mungkin kita luangkan waktu, enggak kita setengah jam, kita kumpul-kumpul pakai Zoom, pakai Bu Nuni? Google Meet, ya. Nanti Bu Nuni bikin kayak link gitu, enggak usah panjang-panjang, nanti kuotanya enggak kokean gitu ya. Yang paling penting kita ketemu, lihat di Google Meet, terus kita berdoa bareng-bareng di situ atau gantian berdoa. Setelah itu lanjut puasanya, mau maghrib buka atau mau sakwate, kita enggak kayak sebelah ya. Kalau sebelah ada aturannya harus seperti ini. Enggak, kita enggak. Kita diberi banyak kelonggaran. Yang penting Bapak Ibu tidak makan, ya, berpantang itu nomor satu. Orang mangan yang nesu-nesu percuma, mendingan rasa poso, ya. Karena puasa itu sebagai tanda kita tunduk kepada Tuhan. Bahkan kalau kita kehabisan cairan, telake gatel, garing, boleh minum air putih, ya. Jadi jangan air putih ngombe susu, ya, jangan ya Bapak Ibu ya, ngombe keras itu poso ya. Nah, jadi air putih minum, yang penting kita nggak dehidrasi. Yang penting apa? Yang namanya juga doa puasa. Di dalam puasa itu kita habiskan waktu kita untuk doa. Mungkin sambil masak, sambil melakukan sesuatu, kita tetap berdoa memuji Tuhan. Ya, saya kira itu sering dilakukan Mbak Dina. Ya, saya lihat kalau di story-storynya, saya ikut seneng lah kalau kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang Sakeus. Nah, di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, ini menceritakan tentang seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus yang ingin melihat Yesus dan berubah setelah bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang ingin ketemu Yesus tetapi tidak pernah berubah, ya. Tapi Sakeus ini setelah ketemu dengan Yesus, dia berubah, ya, bukan Power Ranger ya, berubah, bukan ya. Next, ayo. Ya, ini dibaca dulu. Mbak Etik tolong dibaca. Boleh lihat simak di sini, Mbak Etik pakai HP, yang kelihatan di sini baca di sini. Monggo.
sampai ayat Yesus 10. masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita pelajari dari nats ini, ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini maknanya sebenarnya fokusnya itu pada perubahan karakter Sakeus, Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, si Sakeus itu ketika dia berhasil ketemu dengan Tuhan Yesus, karakternya berubah. Next, kita akan lihat selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa poin penting dalam khotbah tersebut. 1. Sakeus adalah seorang yang kaya, namun tidak disenangi oleh orang banyak. Jadi Sakeus ini adalah orang kaya, tetapi tidak disenangi orang banyak. Pendek cerita, singkat cerita, Sakeus ini banyak dibenci oleh orang-orang. Ya, kenapa? Siapakah Sakeus? Kenapa dia dibenci? Sebelum kita lihat, kita akan lihat dulu arti nama Sakeus. Ya, siapakah Sakeus? Arti namanya adalah tulus, ya toh? Bersih, suci. Loh, artinya bagus ya, Bapak Ibu ya. Arti nama Sakeus itu bagus, artinya tulus. Orang yang tulus, orang yang bersih, orang yang suci, itu artinya Sakeus. Tetapi kehidupan dan namanya bertolak belakang dengan perilaku dan perkataan Sakeus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas. Jadi namanya saja yang bagus, ya, karakternya tidak bagus. Berapa banyak orang yang namanya bagus, ya. Saya punya, dulu itu ada, saya pernah cerita ya, Pak Sabar namanya. Ya, saya punya kenal namanya, orangnya namanya Pak Sabar. Tetapi apakah dia sabar? Ora, Bapak Ibu, jenenge tok sabar, ya. Tapi karakternya berangasan, ya. Karakternya keras, karakternya kasar, ya. Dia tuh gampang emosi, bludrekan, apa sithik muntruk gitu ya. Ini namanya sabar. Pantas nggak kalau dikasih nama sabar? Sebenarnya nggak pantas. Tetapi orang tua Pak Sabar ini, ya saya maaf kalau di sini ada yang namanya Pak Sabar, untung nggak ada ya. Nah, namanya Pak Sabar ini, orang tuanya punya maksud supaya anaknya nanti kalau besar jadi orang yang sabar, orang yang baik, yang disegani orang karena kesabarannya. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki nama-nama yang bagus, ya. Baik itu dari orang tua kita, baik itu nama baptis. Tidak ada nama baptis Yudas Iskariot. Saya belum pernah nemu, ya. Karena Yudas Iskariot itu seorang pengkhianat, ya. Dia mengkhianati Yesus, ya, menjual Yesus dengan 30 keping mata uang perak, ya. Hanya seharga itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tidak ada pendeta ngasih nama orang yang dibaptis dengan nama Yudas Iskariot. Tidak ada. Tidak ada orang yang diberi nama Herodes, nama baptis, karena dia penindas. Tidak ada. Jadi semua yang diberikan nama itu mempunyai visi yang bagus. Itu dari nama baptis, Bapak Ibu ya.
Ada yang namanya Naomi, ada yang namanya Marut, ada yang namanya siapa? Mbak Etik namanya siapa? Esther. Esther, Bu. Ini tokoh-tokoh yang bagus semua, ya. Bukan cuma enak didengar, tapi di balik nama-nama itu adalah karakter yang bagus. Termasuk Pak Sakius ini. Tapi bukan Sakius yang pemungut cukai, tapi Sakius yang sudah bertobat, maka dijadikan nama yang sesungguhnya, karena artinya adalah tulus, bersih, dan suci. Nah, ada orang, ya kalau orang Jawa dikasih nama Bejo supaya uripnya beruntung terus. Pak Mulyono, supaya uripnya mulya, gitu loh ya. Betul. Nah, ini maksudnya bagus, jangan diplesetke ya. Saya punya temen itu nek melesetke jeneng sak senenge dhewe. Namanya tuh Artono, gitu. Arto ki duit, no itu rano, berarti kowe ra ndek duit. Bukan itu maksud orang tua. Maksud orang tua Artono, Arto punya ono gitu, ono duit, tapi diplesetke none dari bahasa Inggris. Dan jadi meleset Bapak Ibu ya. Bukan itu. Jadi maksud dari orang tua memberikan nama-nama kepada kita ini mempunyai makna yang sangat bagus. Tetapi seringkali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, nama kita bertolak belakang dengan perilaku kita. Ya, ini sadari atau tidak disadari, nama kita bertolak belakang dengan perilaku kita. Lalu bagaimana dengan Sakius? Sama, Sakius juga namanya bagus, tetapi karakternya tidak bagus. Coba next. Ya. Lalu ada apa dengan Sakius kok sampai dia dibenci karakternya? Ya, karena pekerjaannya adalah berkaitan dengan pemungutan cukai. Telah menempatkannya pada posisi yang tidak mungkin untuk menjaga semuanya itu. Jadi pekerjaan pemungut cukai itu pada masa itu sangat dibenci. Karena orang yang pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi waktu itu menjajah Israel. Jadi kalau ada pemungut cukai waktu itu, pemungut cukai pajak ya, itu namanya pengkhianat bangsa. Dia akan dicap lah, si pemungut cukai itu bekerja kepada orang-orang Romawi. Waktu itu kan Israel dijajah Romawi, Bapak Ibu ya. Nah itu terjadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Sakius itu tidak mungkin mempunyai makna tulus karena bergaulnya dengan orang Romawi. Dia menjadi pegawainya orang Romawi, sehingga sulit bagi Sakius untuk menjadi tulus, menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang setia. Tidak bisa karena pekerjaannya tidak mendukung. Nah, ini bicara tentang pergaulan Bapak Ibu ya. Orang yang namanya bagus, kalau pergaulannya dengan orang yang tidak baik, dia akan ketularan. Ya, kalau kita sering bergaul dengan wong sidik-sidik miso, cepat atau lambat, kita juga akan ketularan, Bapak Ibu. Ya, itu fakta seperti itu. Jadi kita tidak bisa memberikan nama kita yang sesuai namanya. Contohnya Pak Sabar, itu namanya Pak Sabar Ompong ya. Itu Gali itu Bapak Ibu. Namanya Sabar, nun plak-plak senengane. Itu ada di rumahnya di Ringin Semar sana, dekat Solo sana. Ini ada terjadi. Nah, karena apa? Pergaulan. Nah, demikian juga dengan Sakius. Kenapa Sakius dia dibenci? Karena dia bergaul dengan orang Romawi dan dia diangkat menjadi pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu kadang-kadang mengambil lebih dari yang seperlunya. Mengambil, merampas, dan dia dibenci banyak orang. Silakan, next. Nah, pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi disebut sebagai pengkhianat bangsa atau kafir. Jadi pada masa itu orang Yahudi kalau ada pemungut cukai itu dianggap kafir. Kafir itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Yehova. Dia mengenal Allahnya adalah dewa-dewa Romawi, karena waktu itu dijajah Romawi. Jadi orang Yahudi atau orang Israel pada masa itu, kalau ada orang Yahudi yang bekerja kepada pemerintah Romawi, disebut pengkhianat bangsa. Jadi si Sakius ini kenapa dibenci? Karena dia adalah pengkhianat bangsa. Sakius bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ndas-ndasane, Bapak Ibu, tambah keranjingan ya, Bapak Ibu ya. Apa yang menyebabkan Sakius rela dicap sebagai pengkhianat? Karena uang.
Jadi Sakius itu demi uang dia mengorbankan harga dirinya, dia rela menjadi pengkhianat bangsa karena uang. Karena menjadi pemungut cukai ini adalah kerjaan yang banyak duitnya sampai sekarang ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang ya, oleh kerjain kantor pajak mesti sugih duit, orang enek kantor pajak marat orang enek Bapak Ibu ya, sing sampai tukang sapune sampai gawe wedang gajine lumayan Bapak Ibu ya, itu di kantor pajak pemungut cukai zaman dulu ya. Sakius tidak mempedulikan pandangan sosial terhadap dirinya, yang penting kaya. Ia pun tidak mempedulikan hati nuraninya, dia tertutup hati nuraninya, asalkan impiannya tercapai. Ini adalah gambaran orang-orang zaman ini Bapak Ibu. Aku tidak peduli pekerjaanku tidak halal, aku tidak peduli pekerjaanku tidak baik, yang penting aku mendapatkan uang. Nah ini hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena pekerjaan yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan mendatangkan kutuk. Mendingan kita bekerja dengan apa adanya, penghasilan kecil, tetapi ya kita diberkati Tuhan dengan keadaan yang kita punya. Banyak anak-anak Tuhan terjerembab masalah hal ini Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Sampai satu titik, Lex, coba next. Nah, sampai satu titik yang kedua, Sakius sangat ingin melihat Yesus, tetapi karena tingginya dia harus memanjat pohon ara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada satu kesempatan, satu titik Sakius mengalami kehampaan diri, sehingga dia menyadari kepengen Yesus itu manusia apa sih gitu loh ya. Tetapi ternyata dia punya halangan, karena Sakius itu tidak tinggi, dia selalu susah untuk melihat Yesus. Hanya karena penasaran, ia tidak menduga hal itu akan terjadi, asalkan dia hanya ingin melihat seperti apakah Yesus itu ya. Kita lihat ayat ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek ya. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ ya. Jadi ini adalah satu tantangan bagi Sakius. Ketika Sakius ingin datang kepada Yesus, tantangannya dia harus berupaya keras. Ya, dia harus manjat pohon. Dia harus mendahului orang banyak. Ya, dia harus lari. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau orangnya pendek, dia lari, langkai berapa meter Bapak Ibu ya, ini susah Bapak Ibu ya. Tapi Sakius punya kemauan yang kuat, dia ingin melihat siapakah Yesus itu, sehingga dia rela untuk berlari lalu memanjat pohon ara. Ini bentuk dari berupaya keras. Banyak anak-anak Tuhan pada era modern ini tidak mau berupaya keras untuk datang kepada Tuhan. Udan teletek we emoh mangkat ya, teletek awake waras wiris udan sithik emoh padahal ono mantol. Kenapa tidak dipersiapkan ya? Jadi saya menghimbau kepada kita semua, kita harus berupaya keras untuk ketemu dengan Yesus seperti Sakius. Amin Bapak Ibu. Berupaya keras. Tuhan itu tidak butuh duit kita, Tuhan butuh hati dan jiwa kita datang. Nah, ini namanya berupaya. Kita datang kepada Tuhan, itu baik atau tidak baik waktunya. Ya, kadang-kadang waktunya nggak baik, nggak enak, lagi bad mood. Memang males kadang-kadang. Saya juga males. Nek lagi bad mood tuh, neng boyolali rasa-rasa. Bayangin aja, saya juga mengalami hal yang sama. Ya, saya bersyukur kalau di tempat ini banyak jemaat yang saya melihat bersungguh-sungguh ya. Kerja harus melayu ke sana melayu ya. Pak Anto itu kalau set itu jangan dikira enak loh Bapak Ibu, kemerungsung loh Bapak Ibu. Tapi karena cinta, ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, sehingga berupaya dengan keras. Kenapa dilakukan? Karena masih kuat, masih sehat ya. Jadi yang masih muda-muda itu harus lebih semangat ya. Pak Mul aja masih semangat, 80 lebih, kita harus semangat. Pak Budi yang sakit aja masih semangat, jalan sesini Bapak Ibu ya. Memang kita harus bertolong-tolongan ya. Jadi kalau ada yang sepuh, yang tidak kuat
kemana-kemana kita harus berkorban, ya, ngangkuti, ya, bersyukur kita ada Pak Anto yang mau bawa ke sana kemari, ya, tanpa babi bu, iso-iso ora-ora, itu saya suka. Itu, ya, wes ngono wae, jujur, rasa pakaian neko-neko, engko ketoke gelem nek mburi engko malah ngedumel ngomong-ngomong, ya lah, jangan. Gelem-gelem, ora-ora. Ini ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Sakeus ingin bertemu Yesus, dia harus berupaya keras. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu berupaya keras untuk datang kepada Yesus? Kalau belum, lakukan. Karena Yesus itu kadang-kadang izinkan kita menemui hal-hal yang sulit loh Bapak Ibu. Kalau lagi sulit, meh teko, wah piye ya, upayakan semampu kita, ya. Tapi kalau belum ada effort, jangan nyerah dulu, berusaha dulu. Amin Bapak Ibu. Berusaha dulu, baru nek wis kepepet bundel reso ya wis enggak apa-apa, ya. Saya juga enggak maksa, Yesus saja enggak maksa, apalagi saya, gitu ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu sudah berusaha, nah ini namanya berupaya. Jadi Sakeus berupaya keras untuk melihat Yesus. Next. Nah, apa responnya Yesus? Setelah Yesus melihatnya di atas pohon, Yesus memanggil dan berkata bahwa dia akan menginap di rumah Sakeus malam itu. Artinya Yesus menerima Sakeus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, effort Bapak Ibu, kerja keras Bapak Ibu, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan Yesus berkenan menerima, ya. Bahkan dia akan mampir menginap di rumah Sakeus, ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ini jawaban yang sangat melegakan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan langsung buka tangan, ya, kemari hambaku, ya, hambaku yang setia dan kukasih. Enak Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Yesus ada menerima Sakeus, Sakeus itu menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sakeus menerima hal yang baik dari Tuhan, ya. Ayat 4 sekarang. Orang-orang mulai ayat 4, sorry. Bagian yang keempat. Orang-orang mulai mengeluh karena Yesus akan menginap di rumah orang berdosa seperti Sakeus. Artinya datang kepada Tuhan itu ada tantangan, tidak lempeng-lempeng saja. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Diomongin, digosipin. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika dia setia kepada Tuhan digosipin. Ketika setia kepada Tuhan diloke wong munafik, sok suci. Ya Pak ya. Sering kita diloke wong sok suci, munafik, gajah diblangkoni, iso kojar iso ngakoni. Berapa banyak? Sakit enggak? Sakit. Ini tantangan. Kalau sakit terus kita bikin story yang aneh-aneh, jangan. Berkati dia. Memang harus terjadi kok, seizin Tuhan kok. Pembalasan bukan hak kita loh, Bapak Ibu ya. Kalau kita disakiti, kita hanya bisa berseru pada Tuhan bahwa Tuhan adalah pembelaku. Jadi kalau kita balas ya Tuhan nggak balas dia. Ya kita terima aja, karena itu bagian dari ujian iman kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, datang kepada Yesus itu ada tantangan. Tadi sempat istri saya cerita tentang dulu ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan lempeng-lempeng saja, ada tantangan, dibenci, ya, dikucilkan, dimusuhi. Itu terjadi. Berapa banyak kita dimusuhi terjadi dalam hidup kita. Itu tantangan. Tetapi Sakeus nggak mempedulikan itu. Sakeus tetap lari mendahului orang banyak. Dia kepengen lihat Yesus dengan effort yang sangat luar biasa, dan dia bergembira ketika Yesus menerimanya. Bahkan sekalipun ada tantangan, jadi Sakeus tetap maju. Jadi Bapak Ibu kalau ada tantangan, maju ya. Seringkali musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nek wis ora nek musuhnya awake dhewe. Susah kan Bapak Ibu? Mungkin kita bisa, aku ora digething tanggaku ora paten.
Aku ora dianggap anak ora paten. Tapi bagaimana kalau hati kita sendiri yang menjadi musuh? Mulai sakit hati satu sama lain, itu jadi musuh loh Bapak Ibu ya. Mulai nggak setuju dengan khotbah-khotbahnya Pak Pendeta. Ya, saya juga bukannya harus setuju dengan saya semua, tetapi hati-hati ketika Bapak Ibu mulai Bapak Ibu punya akar pahit dengan saya gitu loh. Saya bukan orang yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kesinggung dengan kata saya, maklumi aja. Saya minta maaf kalau secara nggak sengaja atau sengaja, tapi saya nggak pernah sengaja sih. Mungkin tersinggung dengan apa yang saya katakan. Bapak Ibu nggak boleh baper. Bapak Ibu harus terima, itu bagian dari tantangan iman. Amin Bapak Ibu. Harus ada usaha keras dan harus ada tantangan. Ya, itu. Next. Ya. Lalu perubahan apa yang terjadi pada diri Sakius setelah dia terima Yesus atau diterima Tuhan Yesus? Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Jika kita memperlihatkan ayat 8 ini, maka sangat kontras sekali dengan kehidupan Sakius sebelumnya. Nah, bagaimana karakter Sakius dulu? Jika saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka saudara juga bisa membayangkan bagaimana karakter Sakius. 1. Cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Ini karakter Sakius dulu. Tetapi setelah bertemu Yesus, apa next? Ya. Dulu tadinya serakah, sekarang malah memberikan setengah dari hartanya. Ya, ayat 8 tadi ya, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Tadinya kejam terhadap orang miskin, sekarang malah berbelas kasihan. Ini perubahan, Bapak. Tadinya keras dan kasar, tetapi sekarang menjadi orang yang peduli, care, dan sebagainya. Nah, tadinya mementingkan diri sendiri, sekarang mementingkan orang banyak. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, seharusnya kita sudah berubah banyak. Ya, memang prosesnya itu nggak sesimpel ini. Ya, proses. Tetapi ketika Bapak Ibu berteriak sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau ubahkan. Yang penting mau dulu. Ya, kalau kita udah nolak dulu otaknya, ya susah Bapak Ibu ya. Orang mau belajar matematika, kalau otaknya wis ngomong, aku ra iso, ora bakalan iso. Ya, harus bisa. Demikian juga dalam merubah ini semua. Ya, kalau kita bilang Tuhan, aku mau berubah. Aku mau seperti Sakius. Karakter lamaku harus berubah menjadi karakter baru. Tuhan baru beri kekuatan kepada kita. Karena perubahan itu adalah anugerah Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri. Kita perlu berserah sama Tuhan supaya Dia mengubah kita. Amin Bapak Ibu. Next. Nah, refleksi. Bagaimana dengan buah pertobatan yang kita hasilkan? Apakah kita hanya menghasilkan buah yang manis di bibir, tetapi tidak menunjukkan buah yang sesungguhnya? Seringkali perubahan itu hanya secara apa yang tampak. Ketok, dek ben ra tau neng gereja, saiki wis neng gereja. Itu hanya manis di bibir. Itu hanya lip service ya. Gen ketok apik ya. Tetapi jangan sampai kita bertobat hanya di permukaan, tetapi sampai pertobatan yang sesungguhnya, yaitu di dalam hati. Sampai benar-benar karakter kita berubah. Karena banyak orang pergi ke gereja tetapi tidak bertobat. Gereja itu bukan untuk showroom, ya, untuk pamer kesucian, untuk supaya dilihat orang kita seperti orang saleh. Tapi gereja itu tempat bagaimana kita diperbaiki mental kita, tempat bagaimana hidup kita diperbaiki oleh Tuhan. Jadi mental gereja, datang ke gereja itu adalah mental bengkel. Dan gereja itu adalah bengkel manusia. Ya, kumpulan ini sebenarnya bengkel manusia. Ya, kita orang-orang yang berdosa, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, kita mulai dirubah sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Seperti Sakius mengalami perubahan.
Next. Ya. Apa yang menyebabkan Sakyus berubah? Ternyata yang menyebabkan Sakyus berubah adalah kedatangan Yesus ke rumah dan hidupnya dan Tuhan telah mengubahkannya. Ya, salah ketik ya. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ternyata yang membuat Sakyus berubah itu adalah penerimaan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mau datang. Ini Yesus sedang Bapak Ibu? Sedang memberikan teladan kepada kita semua. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak mau ke gereja karena tidak diterima. Tidak diterima. Wong randuwe ning gerejane wong sugih, pakaiane teng cemimil, ya, teng cemimil nek wong Jawa ngarani ya, ora memper, minder. Akibatnya merasa tertolak, meskipun kadang-kadang nggak semua nolak ya, kadang-kadang malah dikasihi ya Bapak Ibu ya, tetapi perasaannya yang menghampirinya. Nah, Yesus ini menerima Sakyus yang berdosa. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih mau menerima orang-orang yang berdosa, orang yang belum bertobat datang ke tempat ini? Kita harus mau melakukannya. Karena Yesus memberi teladan. Karena ini yang membuat Sakyus berubah. Ya, ketika Yesus tidak menerima Yesus tidak menerima Sakyus dan tidak datang ke rumahnya, Sakyus cuma sampai di situ. Oh, itu Yesus toh. Wonge brewok, tinggi besar, ganteng, wis selesai gitu ya. Selesai sampai di situ. Tapi Yesus melakukan kasihnya. Dia mengimpartasikan kasihnya. Sakyus, turunlah, aku ndak ke rumahmu. Wah, Bapak Ibu, ini yang membuat Sakyus berubah. Ini yang harus kita teladani dari sikap Yesus. Kita harus menerima saudara kita. Waktu saya di Malaysia, ada pendeta dari Australia, Pak Hardi, dia cerita begini, kenapa orang mau datang ke gereja? Ternyata ketika datang ke gereja, dia disambut dengan ramah, silahkan gitu ya, terima kasih, kayak neng Indomaret itu loh Bapak Ibu ya, ini Kak, silahkan datang Kak. Wah, itu seperti di bank Indomaret kalah ya, seperti di BCA. Bapak Ibu kalau ke BCA, ndak ana wong merengut, mulai dari cleaning service, satpam, semua menyambut Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang mereka pura-pura karena tuntutan. Tetapi ini kita harus menjadi karakter kita yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang datang ke sini, buat dia senyaman mungkin. Ya, Bunune datang ke sini, itu kalau nggak diterima sama Bapak Ibu, nggak mungkin dia bertahan di sini. Untungnya apa? Nggak ada untungnya, ya. Tapi puji Tuhan kalau beliau bilang sama saya merasa diterima. Ya bersyukur, berarti Bapak Ibu nggak gagal. Ya, ini harus kita kembangkan. Bagaimana kita menginjil ke orang lain dengan pola hidup kita, yang mau menerima orang lain apa adanya. Ya, yang kedua, mengapa? Apa yang menyebabkan Sakyus berubah? Yang kedua, anugerah Tuhan yang telah menerima dan mengampuninya, telah membuatnya berubah. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu Sakyus berubah, itu memang dipilih Tuhan. Jadi orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi disinilah tempat kita berubah karakter kita menjadi karakter ke arah Kristus. Lagi next. Perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam hidupnya Sakyus, yakni uang. Sakyus yang dulu menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya telah berubah atau diubah hidupnya oleh Tuhan. Inilah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya. Dengan mengikutnya, maka kita mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati, pikiran, karakter, dan tujuan hidup kita. Allah ingin mengubahkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Allah ingin mengubah hidup kita. Syaratnya kita harus mau datang. Ya, kita harus berusaha keras untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak mau datang dengan effort yang luar biasa dari hidup kita, ya bagaimana Tuhan bisa mengubah kita? Malam hari ini firman Tuhan tidak kami perpanjang. Saya harap ini akan menguatkan kita semua.